Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang nanti dilanjutkan oleh sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang bagaimana Allah berikan kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di bulan Ramadan ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita semuanya. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan materi pada malam hari ini, saya ingin tes dulu pada jenengan semuanya, pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, panjenengan semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini seneng nopo seneng? Seneng banget atau seneng saja? Seneng piye? Ya. Kalau jenengan pada malam hari yang merasa senang dan bahagia, ini adalah termasuk orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena sebagian dari kita itu ada yang dengan ketemu dengan bulan Ramadan itu semua menyesal. Aduh, sesuk iso mangan, sesuk iso kudut rokokan. Ya. Kita besok gak bisa sarapan pagi. Namun jenengan yang ada di sini, ketika saya tanya, saya sangat bahagia. Makanya kata-kata ketika di jalan-jalan ada marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa diri kita ini siap untuk menerima bulan Ramadan dan siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang-orang Arab juga begitu. Pada zaman sekalian, marhaban ya akhi, marhaban ya akhi. Atau ahlan ya akhi, ahlan ya akhi. Itu selamat datang. Menunjukkan pada dirinya, wahai saudaraku, silakan masuk ke rumah saya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kamu minta, silakan ambil saja. Di bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah silakan ambil itu semuanya yang ada di bulan Ramadan itu. Jadi kita bangga dan siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berbicara terkait dengan Ramadan atau puasa Ramadan, itu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini menjelaskan terkait dengan bulan Ramadan. Paling tidak para jamaah sekalian, ketika di dalam menjalankan puasa atau melakukan aktivitas di bulan Ramadan itu, kita mendapatkan goal 3. Nah, goal itu sepak bola itu masuk ya. Ya. Jadi paling tidak kita mendapatkan 3 dari apa yang kita harapkan. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu ketakwaan secara personal.
Yang pertama. Yang kedua, ketakwaan secara sosial. Dan yang ketiga adalah ketakwaan secara bersyukur. Ini selepas bulan Ramadan minimal kita bisa dapat 3. Jadi, yang pertama ketakwaan personal, pribadi diri kita. Kedua ketakwaan sosial. Dan yang ketiga adalah ketakwaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketakwaan secara personal, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan surat Al-Baqarah pada ayat 183. Bagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini sangat familiar di anak-anak. Mulai dari TK, mulai sampai SD itu familiar. Sudah dikenal, bahkan anak SD sudah hafal surat ini. Namun para jamaah sekalian, bagi diri kita itu tidak cukup untuk hafal. Tapi bagaimana kita harus bisa mentadaburi, mengetahui surat Al-Baqarah ayat 183 ngapain? Disuruh apa kita? Bagaimana surat ini diawali ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuha ini adalah sebuah panggilan, kata untuk memanggil. Ta'al, wahai. Nah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala ini para jamaah sekalian, ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat imannya seseorang itu bagaimana. Imannya tinggi, sedangkan rendahkah, Allah tidak memandang itu. Tapi dipanggil sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Dasar orang yang imannya kuat itu apa? Yaitu apabila disebutkan nama Allah itu wajilat qulubuhum. Dia bergetar hatinya. Maka ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, orang-orang yang mempunyai hati ketika dipanggil sebut nama Allah wajilat qulubuhum, mereka langsung datang kepada masjid yang telah ada jamaahnya itu. Dan masyarakat muslimin rahmatullah, kenapa dalam surat ini kok ketakwaan secara personal? Karena harapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu Rahman dan Rahimnya. Karena kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan. 12 bulan dijadikan 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa. Allah tahu para jemaah sekalian bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Bahwa diri kita ini penuh dengan kesalahan. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya diri kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang takwa dan bisa menikmati nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan puasa. Kenapa kok puasa? Karena puasa itu memudahkan kita untuk beribadah. Betul apa betul? Kondisi puasa kita mudah beribadah enggak? Bapak sekalian, hati kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, man qoma atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya atau sholatnya atau puasanya imanan,
karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat iman Allah Subhanahu wa taala, bukan karena koncoku jamaah nang masjid aku kae nang kana masjid. Bukan itu. Oh, ibu-ibu itu loh sudah tua, tapi kok ke masjid aku sungkan enggak ke masjid. Bukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini tidak ada di bulan lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan. Maka kesempatan yang baik ini kita gunakan secara optimal. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kenapa para teman sekalian? Karena inilah yang akan kita bawa ketika kita sudah berpindah. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini di dunia itu tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Karena kullu nafsin dzaqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap jiwa yang bernyawa itu meninggal, dan kemana kembalinya kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menemui kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa yang kita bawa? Jadi proses kehidupan seperti ini, Bapak sekalian. Kita hidup di dunia, setelah dilahirkan, hidup di dunia, kemudian namanya perjalanan kita untuk menuju akhirat. Untuk menuju akhirat itu ada namanya barzah. Ya, barzah itu adalah kumpulnya, tempatnya di mana? Di kuburan. Jadi kita itu akan nanti meninggalkan dunia ini, bertempat tinggal di barzah atau di kuburan, kemudian menuju ke akhirat. Di akhirat ada apa? Ada surga dan ada neraka. Untuk menuju ke akhirat itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rumah. Kita pun tidak butuh rumah. Kita pun tidak butuh mobil. Tetapi yang dibutuhkan adalah amal ibadah kita. Itu yang kita bawa. Dan ketika kita berpindah tempat dari dunia menuju ke alam barzah, itu tidak ada yang dibawa apapun. Handphone yang kita cintai saja di dunia itu tidak ikut masuk dalam yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum berlaku. Setiap orang berpindah ke tempat lain, maka bekal yang dibawa itu akan berbeda. Sekali lagi, setiap orang berpindah ke tempat lain, maka bekalnya akan berbeda. Panjenengan misalnya mau umroh, itu pasti bekalnya berbeda yang dibawa. Segi mata uangnya saja berbeda, segi alamnya saja berbeda. Maka persiapan kita berbeda. Sama dengan kita menuju berakhirat nanti, yang kita bawa itu juga berbeda, bukan yang kita bawa. Yang pertama, baju yang kita pakai itu adalah bukan baju yang sekarang yang mewah. Tetapi apa? Adalah kain kafan yang meliliti tubuh kita. Itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah keimanan dan amal ibadah, itulah yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, aktivitas semua di bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mempersiapkan hamba-hambanya itu, manusia itu, untuk bekal menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Bentuk kemudahannya semua surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan-setan dibelenggu dalam rangka apa? Supaya kita mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam saja itu lebih baik dari seribu bulan. Ketika jenengan membaca Nun di tengah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka pahala jenengan itu lebih dari 1000 bulan. Keistimewaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, mari kita ketakwaan secara personal ini kita tingkatkan, betul-betul kita tingkatkan dalam bulan Ramadan ini. Kesempatan ini belum tentu kita dapatkan di tahun akan datang.
Boleh jadi tahun ini adalah terakhir kita untuk menjalankan puasa Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena ini singkat ya. Jadi yang kedua adalah ketakwaan sosial. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini diharapkan kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai ketakwaan sosial. Menjadi orang-orang yang suka memberi, suka menolong, dan amal-amalan di bulan Ramadan itu adalah banyak sekali, yaitu zakat, infak, sedekah kita itu juga bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan. Hubungan interaksi kita sama manusia juga ditingkatkan. Kadang kalau ada orang puasanya bagus, tetapi interaksi dengan sosialnya tidak bagus, itu belum termasuk orang yang sukses dalam menjalankan puasa Ramadan. Dan yang terakhir, pertama sekalian, yaitu ketakwaan bersyukur. Dengan harapan kita berpuasa, Ramadan ini bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa menjalankan kesyukurannya dengan baik. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, beliau ketika ditanya Aisyah, kondisinya ketika sholat qiyamul lail, kakinya bengkak. Wahai Rasulullah, kakinya sudah bengkak, bukankah Rasulullah itu sudah diapa, Bapak sekalian? Diampuni dosa-dosanya, kemudian semuanya dijamin untuk masuk surga. Tapi kata Rasulullah, apakah enggak boleh saya ini menjadi hamba-hamba yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad paling tidak itu mencontohnya, menirunya menjadi orang-orang yang bersyukur. Sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu akan senantiasa ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membawa goal, ya, 3 goal minimal, yaitu menjadi orang-orang yang takwa secara personal, kemudian takwa secara sosial, takwa secara bersyukur. Dan jangan sampai diri kita ini menjadi orang-orang yang rugi, yaitu apa? Ketika selepas dari Ramadan kita itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rugi, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada kita di bulan Ramadan. Akhirul kalam, usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.